Terima kasih Tuhan berkuasa atas kami. Dan mulai kami pagi ini, satu nama yang berkuasa, dan bersetujukan berdoa. Haleluya. Amin. Nah, saya bersaksi buat kita hari ini, yaitu tentang rencana Tuhan. Ya, rencana Tuhan, mana selama ini yang utama diabaikan. Apa yang utama? Yaitu tentang penjangkauan jiwa-jiwa. Jadi melalui pemaparan sehari ini, saya bisa ambil satu kesimpulan bahwa Tuhan itu rindu setiap anak-anaknya dipakai oleh Tuhan untuk bersaksi. Bukan berkhotbah ya, bersaksi. Jadi saya disadarkan juga kembali bahwa betapa pentingnya bersaksi itu. Bahkan itu harus sudah menjadi gaya hidup. Dan Tuhan rindukan itu bagi setiap orang percaya. Walaupun sebagian orang berpikir, itu bukan tugas saya. Tapi lewat pemaparan dan saya renungkan apa bimbingan Tuhan, itu tugas masing-masing orang yang sudah diselamatkan. Sehingga dia pun punya hati berbelas kasihan kepada jiwa-jiwa yang belum diselamatkan. Jadi hatinya tertuju kepada jiwa-jiwa itu. Minimal dia doakan dulu orang tersebut. Dia doakan, yang kedua dihubungi, yang ketiga pada pertemuan. Dan disaksikan adalah bagaimana kasih kemurahan Tuhan dalam hidupnya. Jadi saya hari ini ya teringat ya beberapa orang yang saya perlu jangkau untuk saya bisa saksikan bahwa orang tersebut dibawa ke hadapan Tuhan dan punya pengertian, kepastian tentang keselamatan. Dan menjadi satu pengalaman, satu gaya hidup. Dan dia pun menjangkau jiwa-jiwa yang lain juga lewat kesaksian hidupnya. Jadi hari ini saya betul-betul di-refreshing lagi bahwa setiap wanita pria wajib bersaksi. Ya, jadi bukan hanya orang tertentu. Jadi saya punya kesaksian selama saya di sini, saya di refreshing lagi dan betapa mahalnya keselamatan itu. Karena saking mahalnya, tidak ada satu manusia pun bisa membayar. Kecuali dia percaya dan menerima Yesus Kristus. Jadi tidak cukup percaya, tapi menerima juga. Jadi hari ini saya bisa katakan kepada kita semua bahwa bersaksi sebagai hidup itu adalah bagian yang sangat penting dialami oleh setiap orang percaya. Masuk saya sebagai hamba Tuhan, konsentrasinya yaitu penjangkauan jiwa-jiwa. Yaitu satu orang, tambah satu orang lagi, penjangkauan ada. Jadi itu dasar untuk berdoa. Tuhan berkati, inilah kesaksian hari ini. Saya bisa sampaikan buat kita bahwa setiap orang percaya wajib bersaksi, menyatakan tentang kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan yang berkaitan dengan keselamatan hidup kekal. Inilah kesaksian saya hari ini. Tuhan berkati. Silakan kepada Pak Victor. Silakan Pak Victor. Ya, terima kasih. Ya, yang tanya
Tuhan berikan kesehatan pada saya, pemeliharaan, ya walaupun uh, ya situasi posisi saat ini lagi sulit menurut saya terus percaya sama Tuhan. Ada satu hal yang saya saksikan bahwa Tuhan itu baik, Tuhan pasti akan sebagaimana janjinya selalu menyertai ke depan, melindungi, dan itu yang patut disyukuri. Ya, kalau dalam hal panggilan untuk penginjilan, itu memang menjadi bagian dari eh, kerinduan hati juga, menyelamatkan jiwa-jiwa. Di berbagai kesempatan, kalau ada saya akan mengikuti. Kemarin itu juga saya sudah coba di komunitas Sejati kemarin waktu itu saya juga pilih salah satu mente saya dan sampai hari ini kami terus saya kirimkan bahasa teduh kepada 3 orang dan terus saya tahu mereka uh, ya menjadi bagian daripada binaan di kelompok. Uh, saya percaya bahwa Tuhan baik untuk semua yang saya alami karena saya pun sadar bahwa kadang-kadang kita sebagai manusia ingin melihat apa yang kurang, tetapi sebenarnya kita juga harus melihat apa yang sedang Tuhan lakukan yang baik. Misalnya bahwa saya mengalami kesehatan sampai hari ini, anak istri sehat, uh, ya masih berlangsung hidup ini dengan baik. Uh, itu adalah pemeliharaan Tuhan hari demi hari. Kadang-kadang saya harus meyakinkan itu bahwa itu semua adalah pertolongan Tuhan. Jadi kalau saya melihat kadang-kadang dalam hidup ini ya, manusia terjebak hanya fokus pada masalahnya. Nah, kita harus ingat bahwa Tuhan itu baik. Saya selalu menyanyikan bahwa Allah itu baik. Allah itu baik. Tuhan itu baik. Dia akan dia peduli sama saya. Dia pasti memberikan bukakan jalan pada saya. Dan apa yang ada pada saat ini yang saya terima itu semua adalah berkat dari Tuhan. Dan itu patut disyukuri. Uh, dan hari demi hari ya, berlangsung berjalan. Saya terpikir begini bahwa perbedaannya buah yang hidup dan buah yang mati apa ya? Kalau kita perhatikan buah yang hidup itu sekarang hijau, walaupun besok hijau, sebenarnya dia sedang menuju kuning dan menuju masak. Tapi karena lihatnya baru 1 hari, kita lihat dia hijau-hijau. Nah, seperti juga dengan progres hidup kita ini. Kita melihat hidup kita hari ini, besok kelihatannya biasa saja, tapi saya mengimani bahwa itu menuju ke kuning, menuju ke kematangan, menuju ke eh, bagaimana Tuhan memberikan masa depan yang penuh pengharapan. Itulah yang boleh saya sampaikan hari ini. Ya, terima kasih kepada Tuhan, semua uh, sehat-sehat, anak dan istri, semua berlangsung, anak juga sekolah. Arti sekolah itu kan berarti hari ini kelas 1, besok kelas 2, besok kelas 3, dan terusnya naik-naik. Nah, itu yang namanya kualitas hidup masing-masing itu makin meningkat. Dan nanti, udah sekolah, selesai sekolahnya, baru nanti
kerja, berumah tangga, dan seterusnya. Itu adalah proses. Dalam proses ini kita terus meyakini bahwa Tuhan bekerja. Ya, itu saja dari saya, Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Victor kesaksiannya yang hari ini kita dengar bagaimana Tuhan memakai Pak Victor utama buat menti-menti yang dilayani tentunya. Nah, itu salah satu ladang yang terus dilakukan sampai untuk meningkat sampai mereka bisa bersaksi lagi tentang kemurahan Tuhan.